Halo semua, selamat datang di program perdana dari Volknesia, yaitu program mau ngobrol. Di debut program kali ini, episode pertama kita punya teman ngobrol, namanya Kelvin Anderson. Halo Halo, Kelvin, halo, apa Doro. kabar Vin? Sehat? Sehat, 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 sehat. Oke. Puji Tuhan. Vin, boleh ceritain sekilas gitu profil lu dan keseharian lu, pekerjaan lu sehari-hari apa aja? Hmm, Sebenarnya sekarang kan masih kuliah ya, tapi kan udah Oh, mulai di tahap skripsi, skripsi dan ini semester terakhir. Dan kesibukannya yang pertama pasti kuliah, lalu adalah wirausaha kecil-kecilan gitu kan, yang lumayan bisa bawa jalan buat tambahan uang jajan gitu sih. Nice. oke. Jadi Ah, alasan gue dan Aji membawa Kelvin ke program mau ngobrol di episode pertama kita ini adalah karena spesialisasinya Kelvin tuh ada di F&B, food and beverage, walaupun usianya masih muda. Gue lupa umurnya berapa, nanti Kelvin kasih tahu aja umurnya berapa. Walaupun dia masih muda banget, tapi dia udah mulai punya pengalaman lah, udah punya pengalaman yang lumayan untuk seumuran dia merintis bisnis food and beverage seperti dimsum pub ya, dimsum pub ya, yang namanya Pauve ya, Pauve. ya, Tapi ya. kalau tulisannya Bauvei. Nah, apalagi Oh, sih Vin selain dimsum, pub, terus apalagi sih yang eh, usaha bisnis F&B lu yang lu bilang wirausaha kecil-kecilan, tapi udah kayaknya gue lihat banyak tuh, nggak cuma satu. sebenarnya kalau yang pertama itu kan rumah kopi. Jadi gue itu ada semacam kayak ketika lu ke pasar modern gitu, Hmm, ada semacam yang kayak kedai kopi yang dimana dia jual tuh sekitar 12 sampai 14 biji kopi yang berbeda. oke. Okay. Nah, itu yang bisnis pertama gua awal sebenarnya. Jadi kayak ketika lu datang ke pasar, lu bisa pilih kopi apa yang lu suka. Biasanya nih orang sana kan sering ngopi, sebenarnya target marketnya lebih ke om-om. Jadi di mana istrinya itu belanja. Nah, om-omnya itu bisa nungguin di kedai kopi ini. Bisa dia ngopi satu Oh, gelas, habis itu dia ngerasa kayak, eh ini kopinya enak, ini gue mau minum kopi ini di rumah gue sendiri. Akhirnya dia bisa beli kopi gilingannya itu di rumahnya dia. oh gitu. Itu rumah kopi. Oh, di Rumah pasar modern ya, pasar modern BSD. enggak, gue itu rumah kopi Go, jadi dia itu adanya di Pasar Laris Cengkareng sama di Pasar Lama Tangerang. Oh, ada dua berarti ya? Ada dua. Sebenarnya ada lagi kemarin sempat ada yang partnership juga di Fluid. Dia itu bikin kayak tempat makan vegetarian dan dia ada kopinya juga. Nah, kopinya itu ngambil dia juga jual biji kopinya juga karena di daerah sana kan banyak perumahan, banyak orang yang buat beli kopi juga buat di rumahnya. Oh, Lalu pas itu juga ada yang masih sekarang juga masih jalan di Citra Raya di Banten, arah Tangerang sana Cikupa sana lagi. wow, banyak. Berapa lama, Pin, itu, Pin? Usaha kopi, Pin? Sebenarnya tuh awalnya tuh itu sih bokap nyokap Mas Haji. Oh, I see. Masih bokap nyokap akhirnya mulai karena kan dari dulu tuh sekitar udah hampir 5 tahun ada sih. Jadi kayak bokap nyokap pas itu awalnya dari Cici sih sebenarnya. Cici gue itu dulu kerja di bagian barista juga di coffee shop di Gading Serpong. Terus mulailah satu keluarga nih mulai nih karena pasti kopi lagi heboh banget. Zamannya Tanah Merah baru buka kayak gitu. Akhirnya kayak keluarga tuh mulai suka nih sama kopi, kita mulai minum kopi, bisa datang ke coffee shop untuk minum kopi gitu. Tapi Oh, bokap tetap sukanya kopi tradisional. Kopi Dimana tradisional. tradisional. Karena kan sebenarnya kopi itu kan udah dibagi jadi sampai sekarang sih ada 4 gelombang sebenarnya. Ini yang gue tahu ya. Gelombang pertama itu adalah ketika kopi tradisional. Kopi tradisional itu ketika kopi tubruk, kopi-kopi di kedai kopi. Lalu itu first wave. Second wave-nya itu kopi-kopi yang kayak Starbucks, yang gaya Amerika. Kopi-kopi kayak Starbucks, Coffee Bean, Nescafe, itu adalah second wave. Third wave itu adalah ketika kopi-kopi specialty coffee yang kayak sekarang udah lagi banyak menjamur banget nih, kafe-kafe di selatan, kayak di Peteraya itu coffee shop semua. Jadi Serpong banyak coffee shop juga. Itu kopi-kopi third wave namanya. kopi-kopi tertua tuh gimana sih cirinya tuh? Sebenarnya jadi kayak kita sebutnya kan specialty coffee ya. Heeh. Sebenarnya
awalnya itu specialty coffee adalah di mana kopi yang dipakai itu grade-nya di atas 80, cupping score-nya di atas 80. Jadi kayak cupping score itu adalah ketika ada namanya pekerja namanya Q grader. Ah, Dia itu di sertifikat dan dikasih lisensi untuk bisa menilai kopi ini harus skornya itu berapa. Ketika di cupping itu ada banyak banget penilaian kayak misalnya acidity, aromanya gimana, bodinya gimana, flavornya gimana. Nanti itu semua diakumulasi, nanti dia dapat cupping score misalnya sekian. Nah itulah kayak standar khusus, standar dasar kayak ketika kopi shop mau dibilang specialty, biasanya dia pakai kopi grade-nya lumayan bagus. terus Oke. kalau kita nih, kalau gue misalkan datang ke warung kopi, gue tahu itu specialty coffee itu gimana caranya? Kalau itu kan kalau dari segi customer sebenarnya bisa dilihat dari menunya juga. Tapi gue nggak bisa bilang kayak gimana ya. Setiap coffee shop pasti punya idealis sendiri, Iya. pasti punya konsep sendiri lah. Ada coffee shop yang nggak mau jualan misalnya dia mau jual kopi doang, tapi itu juga nggak bisa dibilang specialty juga. Lebih Oh. Nah, segala lebih bisa macam ya. dibilang specialty adalah ketika dia bisa munculin beberapa rasa dari kopinya, tapi nggak harus dengan menggunakan kayak esen, sirup, itu bisa dibilang specialty. Pernah Dengan tahu Gambino Coffee nggak? Gambino pernah denger deh, tapi belum coba. Gamin. Oh, I see. Dia kayak Gambino Coffee itu dia ini apa jualan kopi tapi kopinya dibotolin gitu loh. Nah, Oke. tapi gua nggak tahu sih itu apakah masuk ke fase specialty atau enggak gitu loh. Karena kan ya gue juga tahu sih sekarang warung kopi banyak banget ya. Ya nggak tahu sih ada nggak sih mungkin nggak sih kalau warung kopi itu yang udah kayak ada kayak penggilingannya apa sih ngomongnya tuh griddle apa namanya? Grinder. Griddle tuh apa namanya? Grinder. Grinder ya? Yes. Itu udah ngomongin jadi specialty coffee belum sih sebutannya? Nggak selalu. Oh, I see. Jadi itu tadi ya, first wave itu tradisional manual brew, second wave yang pakai espresso mesin ya. Terus yang third wave Terus juga sebenarnya pakai espresso mesin, tapi beda. Jadi kayak ketika second wave itu espresso mesinnya itu yang dicari cuma kopinya rasanya pahit sama kremanya doang. Krema itu yang ketika lapisan dari minyak dan gasnya itu kalau misalnya kalian lihat di kopi espresso ada lapisannya warnanya golden gitu. ya ya. Jadi ya mereka cuma tahunya kopi pahit. Tapi ketika di third wave itu mereka bisa ngasilin rasa-rasanya beda. Kayak misalnya dia bisa nambahin rasa blueberry di kopi dia. Dan gue personal pernah minum juga gitu. Gue ngerasain kopi susu tapi ada rasanya blueberry gitu. Ya, ya, sensori ya. Sorry. Oke. Nah, Vin, ini kan kita kan episode pertama kita, terus obrolan pertama kita ini di Forknesia ini kan di masa pandemi COVID-19 nih, terus PSBB juga kan, di mana kafe-kafe, semua kafe di Jabodetabek, semua restoran itu nggak boleh menyediain servis untuk makan di tempat, minum di tempat, dan akhirnya bikin kafe-kafe dimsum, termasuk dimsum Paplo, kafe-kafe kedai kopi tradisional atau kedai kopi yang di pasar-pasar itu nggak harus nyediain servis take out dan delivery doang gitu. Nah, keadaan keadaan kedai kopi lu dan dimsum pub lu sekarang gimana selama PSBB terutama di Tangerang Selatan kah gitu kan, Tangerang Selatan dan Tangerang. Kalau misalnya dengan dimsum Papua itu kita ngejual frozen dimsum. Frozen? Frozen dimsum. Oke. Berarti yang masih mentah ya? Masih mentah. Jadi di mana dia itu karena kan dimsum kan tinggal dikukus dan digoreng biasanya. Jadi mereka bisa nyimpan itu lumayan lama, bisa sekitar 1 bulan di rumah selama frozen ya. Itu bisa 1 bulan. Dan itu mereka bisa simpan di sana dan mereka bisa makan nanti di rumahnya. Suatu waktu misalnya dia tiba-tiba malam dia lapar dia bisa masak kayak gitu. Karena kalau untuk misalnya untuk take away dan delivery itu bakal ribet karena dimsum kan butuh makanan yang hangat ya. Orang bisa masak matang langsung makan. Boleh ulangi lagi tadi? Dimsum perlu makanan yang orang konsumsinya itu ketika masih hangat. Oh iya. Kalau udah dingin jadi kayak nggak bisa menikmati itu.
Iya ya, paham, paham, paham. Dan Sama kalau kayak Ebify atau apa gitu-gitu ya. ya, nah, kalau untuk di sepak itu kita ada rice bowl juga. Jadi kita sempat buka itu untuk Gojek online sama takeaway. Hmm. Itu untuk Oh, sorry, yang yang nerima ojek online tuh apa? Ngirim apa? dari Pavwe juga, tapi kita kan juga ada rice bowl. Resto ya, resto. Oh. Rice bowl. Oh, rice ball, rice ball. Nah, rice bowl. Jadi kita ada rice bowl juga. Nah, itu biasa fokusnya untuk rice bowl-nya itu untuk dari di Gojek-Gojek gitu kan. Lalu untuk yang di pasar lama yang rumah kopi itu kita harus tutup. Tapi Apa tuh? kita tutup sementara Yang apa kedai kopinya? kedai kopinya. Tapi kita Oh. kita itu bikin media online. Jadi karena kita juga masukin Tokopedia. Karena Tokopedia kan juga kemarin ada event kopi untuk Indonesia ya kalau nggak salah. Nah itu kita masukin juga. Lalu kita juga karena kan kita dari sana tuh ketika di pasar keadaannya itu di pasar itu kita sebenarnya nggak perlu marketing gimana-gimana banget karena orang udah tahu nama kedai kita misalnya. Jadi orang kan pasti ke pasar itu udah main rutin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi mereka itu jadi kita bikinnya simple sih sebenarnya. Kita cuma tulis nomor telepon kita doang di toko, pengiriman via online, order langsung pasar sini. Itu lumayan jalan. Orang lumayan beli gitu. Jadi kita itu lu pasang di tenan lu yang tutup itu? iya. Oke. Kalau itu. Karena kalau misalnya untuk yang rumah kopi ini sosial medianya tuh sebenarnya nggak bisa se-efektif itu karena yang datang ke pasar itu emang orang yang udah datang ke pasar, bukan kayak misalnya oke, gue liat Instagram ini tapi gue mau datang ke sana. Karena target marketnya itu agak berbeda sih. Lalu gue juga bikin kopi 1 literan. Kopi 1 literan? Yes. Jadi karena kan awalnya tuh kalau nggak salah Tuku itu bikin kopi 1 liter. Gue lupa Tuku atau Makna. Ini gue nggak tahu ini boleh sebut brand atau enggak. Oh, yang di Cipete kan? Atau enggak Makna Coffee itu yang bikin 1 literan, gue lupa siapa duluan. Jadi kayak yaudah kayaknya orang butuh juga nge-stop kopi susu di rumah. Karena kopi 1 liter itu maksudnya apa? Udah dalam bentuk minuman atau yang masih bin? Udah bentuk minuman. Ready to drink. Jadi bikin ready to drink itu dalam kemasan 1 liter. Jadi dia bisa nge-stop buat di rumah, dia bisa share buat keluarganya juga. Gitu. Kalau kopi 1 liter, kalau buat stok berarti bukan kopi panas dong ya, kopi dingin ya? Atau ada yang panas? Enggak ya? Kopi dingin tapi bisa di microwave sebenarnya. Oh, di microwave bisa. Bisa di microwave. Tapi ada yang susu, ada yang black juga sih. Oh, jadi itu alasannya kenapa lu nggak ngebuka kedai rumah kopi yang di pasar-pasar tradisional, tapi Dimsum Pub tetap buka karena bisnis modelnya beda. Terus memang kalau di sana tuh memang benar-benar orang minum di tempat ya. Orang lewat minum tempat, bukan yang kayak benar-benar niat buat delivery atau take out gitu ya. Ya, dan sebenarnya orang untuk yang datang ke pasar pun juga udah lumayan dikit. Orang juga udah masih nggak berani untuk datang ke pasar karena kan pasar lumayan ramai. Tempatnya bilang ramai dan keadaannya pun juga kayak orang juga sebetulnya aja. Jadi dia langsung beli sayur-sayuran, beli bahan makanan, langsung pulang. Mereka nggak duduk untuk makan aja atau segala macam. Tapi memang pasar masih buka ya di sana ya? Masih buka ya? Masih yang buka. Jual-jual sayur buah gitu? Masih buka semua. Tapi banyak yang tutup juga karena takut, alasan karena takut corona segala macam. Ya gitu sih. Karena kemarin juga mepet sama Lebaran kan ya. Dimana bahan-bahan diperluin banget. Jadi akhirnya mereka ada buka. Terus gue mau nanya deh. Tadi kopi lo itu jatuhnya udah kayak dalam satu botolan ya? Kalau kita ngomong online gitu ya? Udah satu botolan tapi pengirimannya, nah ini dia yang agak menarik. Jadi selama pandemi ini juga gue sempat bikin jasa pengiriman. Jasa pengiriman gimana maksudnya? Jasa pengiriman kopi? Jadi berdasarkan masalah gue pribadi, ketika gue ngantri dimsum itu gue kewalahan. Gue lumayan susah nyari alamat segala macam. Jadi akhirnya
pekerjaan di rumah kopi itu kan kemarin gue tutup selama hampir 1-2 bulan. Kalau Hmm. online gue yang handle sendiri. Nah, Ah, untuk itu gue alihin untuk mereka gue bikin jasa pengiriman. Jadi sebenarnya sistemnya mirip Gojek Sendpay. Jadi kayak ah, satu merchant itu butuh 5 titik pengiriman. Jadi gue nganterin dalam gue bikinin rutenya untuk satu jalur untuk 5 ah. pengiriman itu. Oh, jadi lo coba untuk buat skema gimana caranya ketika lo ngelakuin pengiriman bisa optimal gitu ya? Ya, betul. Jadi kayak Oh, I see. karena keadaannya adalah sekarang anak anak muda itu banyak yang jualan di rumah, mereka yang biasanya nggak masak mereka masak di rumah kayak gitu. Ah, Nah itu mereka pun nganterinnya itu kebanyakan masih pakai Grab segala macam, dan itu ah. costnya lumayan tinggi. Banyak itu ngaruh ke pembelinya karena harganya terlalu tinggi. Jadi gue bikin itu harganya flat price kemarin untuk 15 km itu harganya 15.000. Oh. Oh, Emang jadi kalau lo lanjut. Gojek Grab berapa kalau 15 kilometer Bisa hampir rata-rata? 60-an kok, 60-70. Oh iya. Untuk instan ya, untuk same-day-nya bisa 30-an, Oh. 24, 30. Oh ini kayak GoSend Grab Express gitu ya? Bukan GoFood GrabFood ya? Ah, bukan. Jadi Oh, pantas ya. misalnya Pak Goro bikin nih di rumah, saya Hmm. lagi pandemi gini, biasanya suka bikin spaghetti. Oke, gue Hmm. mau jual spaghetti, tapi gue bingung nih nganterinnya, karena gue nggak mungkin nganterin secara pribadi, karena lagi PSBB juga. Hmm. Dan gimana? Ya udah, pakai jasanya ini, at least misalnya 5 titik, nanti kita kirimin, kita bikin rute, nanti Pak Goro tinggal tenang aja duduk di rumah, kita yang nganter gitu. Oh, gitu. Jadi yang penting yang mau ngirim tuh at least gak cuma ngirim satu barang kan? Ya, titik pengirimannya minimal aku 25. Oh, I see. Kalau 5 berarti bisa dianterin langsung gitu ya? Oh, bagus juga. Terus yang kopi itu gimana sekarang? Sekarang udah mulai lagi nggak? Apalagi kan kita udah masuk ke fase ya tanda kutip ya ini new Nah, normal kan? Itu udah ada persiapannya belum sih dari kedai kopinya lu tuh? Rencananya itu adalah untuk per minggu depan itu mau mulai buka, karena kan pekerja gue masih ada yang kemarin terpaksa harus mudik, Ah, karena kadang keluarganya juga segala macam mereka harus mudik, dan mereka lagi kesulitan buat balik ke Jakarta lagi sekarang. hmm. Itu Nah, lu ngadepin new normal ini gimana? Maksudnya dalam artian, gue nggak tahu sih skema new normal masyarakat kan kadang ada harus jaga jarak. Apakah ya, kedai kopi lu akan buat kayak gitu? untuk karena keadaannya lumayan kecil, uh, store gue itu lumayan kecil tempatnya. Jadi Iya. mungkin kalau untuk berjarak, gue bakal kasih jarak, tapi gue nggak bakal menjanjikan itu, karena yang pasti itu dibalik lagi ke kesadaran mereka. Oh, I Karena kan gue nggak see. bisa memaksakan mereka untuk mereka beri space, karena tempat gue juga kecil. Jadi paling gue cuman ada, nanti gue bakal bikin kayak semacam, kalau kayak lu di Alfamart kan suka ada yang kertas nikah gitu, Iya, iya. gue bakal bikin hmm. itu untuk mereka, at least mereka merasa secure aja untuk belanja di sana gitu. Mereka Oh, merasa I nyaman see. aja, merasa aman aja gitu ke sana. Oke. Ini kan jadi kan lu kan ada at least ada 3 ya yang lu kelola ya, tempat F&B lu kan, Pauve Dimsum, terus tadi yang rumah kopi ada 2 di Pasar Modern sama Pasar Tangerang Lama ya. Lama. Nah, Cengkareng Tangerang, Pasar Lama Tangerang sama Pasar Laris di Cengkareng. Pasar Alis Cengkareng. Jadi karena yang pasar-pasar itu tutup, pegawainya nggak tahu mau kerja apa, terus susah penghasilannya dari mana, akhirnya lu bikin servis baru untuk jasa pengiriman untuk frozen food yang dari Pauve ya. Gitu ya kira-kira ya. Berawal dari frozen food cafe, dan akhirnya bisa kayak banyak juga teman-teman yang jualan kopi, jualan peach gum juga ada juga, jualan peach gum mereka pakai jasa juga. Oh, karena lu Jadi, koneksi pengusaha kopi, teman-teman lu itu kan banyak juga pengusaha kopi, jadi pakai jasa pengiriman karyawan lu itu ya, instead of Iya, betul. GoSend atau Grab Express gitu ya. Oke, Ji, gimana Ji? artinya pegawai-pegawai itu yang di kedai kopi itu lu arahin ke jasa pengiriman lu dong? Ya, untuk sementara. Oh, I see. Bagus tuh. Berapa karyawannya yang jasa pengiriman yang bergerak? Kemarin jadinya 3, baru totalnya 3. Tiga personil ya.
tiga driver, tapi ya lumayan sih kemarin ada aja bersama hari itu mereka ngantar. Tapi menutup ini nggak menutup nggak Operasional. beban finansial dan ekonominya karyawan kedai kopi lu, atau masih defisit tuh buat mereka kira-kira kalau mereka? Kalau buat mereka, bagi gue sih mereka bisa dapat lebih banyak dari biasanya. Oh gitu. Tapi kerjanya lumayan lebih berat ketika titiknya banyak, ada yang jauh-jauh kayak gitu. Oh iya ya, bagus lah ya, syukur deh. Terus ngomong-ngomong, ini gue pikir kita bakal rekaman lu di rumah nih. Kayaknya lu bukan di rumah nih. Ini di mana nih? Kalau boleh tahu. Gue di tempat kerja gue dulu yang Course and Find. Oh, Course and Find. Ini Course and Find apa? Cafe juga? Itu coffee shop. Ini coffee shop tempat gue yang gue bilang tadi. Coffee shop ya. Oh iya ya. Nah, jadi coffee shop tadi ya, yang lumayan modern ya. Ya, ini udah modern sih, lumayan modern. Nice. Gue buka rumah kopi pun, gue awalnya dari sini. Belajar kopi pun dari sini. Oh. Nah, gue mau nanya deh yang masalah rumah kopi, tentang rumah kopi lo. Lo kan akhirnya kan ya dengan terpaksa lo tetap lo punya toko kan. Terus lo punya karyawan lo tuh apakah secara nggak langsung ya kita fair aja kalau kita ngomongin bisnis ya, apakah langsung lo potong gajinya atau gimana? Atau karena kan ada beberapa fenomena yang yaudah kita mohon maaf ya udah dipulangkan dulu. Kalau lo gimana? Cara lo untuk si karyawan lo biar ya apakah lo biarkan dia pulang atau gimana? Awal-awal sebelum ada masuk ke jasa yang sekarang ya. Ada uang tapi gue nggak bisa kasih sepenuhnya. Karena kan keadaannya juga memang lagi sangat sebelum corona pun juga udah lumayan lagi turun tuh. Gue udah kasih tapi gue nggak bisa kasih full dan setengah kurang sih gue ada kasih. At least mereka ada kegiatan, ada pegangan dulu aja gitu. Gue nggak bisa menjadikan hidup sejahtera juga karena gue juga bleeding juga di sini. Jadi, boleh diulang, Fit? Agak putus-putus tadi. Gue nggak bisa menjanjikan mereka untuk sejahtera dulu karena keadaan bisnisnya juga lagi bleeding, lagi parah juga. Tapi mereka lumayan bisa ngerti sih. Bleeding banget ya. Walaupun sektor makanan itu dapat sektor pengecualian, tetap aja ya bleeding ya, walaupun bisa delivery dan take out. Jadi kira-kira gimana sih, Vin, perasaan kalian para pengusaha F&B? Sebenarnya apa sih yang apakah kalian sebenarnya punya oke lah makan di tempat nggak bisa, minum di tempat nggak bisa, tapi pemerintah menurut kalian udah memberikan yang terbaik buat kalian, atau sebenarnya ada yang bisa lebih lagi sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah buat industri F&B terutama UKM seperti kalian?